Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah melalui salat Jumat. Mudah-mudahan berbagai bentuk ibadah, berbagai bentuk amaliyah yang kita laksanakan selama ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan untuk kekasih alam, manusia terbaik, manusia pilihan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober, atau pada saat ini memasuki pertengahan bulan Oktober, yang berarti kita sudah kurang lebih memasuki pandemi COVID-19 sudah sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa COVID-19 telah banyak menunjukkan berbagai macam kesibukan, kekurangan, bahkan ketidakharmonisan, baik dari sisi ekonomi, keluarga, maupun lain sebagainya. Ini semua adalah semata-mata ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita mampu menghadapi ujian ini. Dan satu hal yang harus kita catat, bahwa berbagai ujian yang kita hadapi atau yang dihadapi oleh umat yang beriman semata-mata adalah ujian dari Allah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apakah ujian yang datang dari Allah ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau sebaliknya membuat kita semakin jauh dan mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Masa pandemi saat ini membuat banyak keluarga, banyak membuat rumah tangga yang kehilangan pegangan,
terutama dari sisi ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya jatuh miskin. Mereka kehilangan pekerjaan. Di kantor mereka sudah mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Sebagian lagi bahkan sudah mengalami pemotongan penghasilannya masing-masing. Ujian ini begitu berat, tidak hanya bagi kita umat yang beriman, tetapi hampir seluruh bangsa di dunia ini mengalami masa pandemi corona atau pandemi COVID-19 saat ini. Maka kondisi seperti ini harusnya menimbulkan kesadaran dan kepedulian bagi kita untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengajak diri pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya untuk kita semua bersama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan membuat kita semakin kuat, semakin kreatif dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ujian ini akan membuat kita lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, bahkan lebih tenang lagi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang jatuh miskin, yang mereka kelaparan. Maka COVID-19 ini sungguh memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ada sebuah keluarga yang mereka hidup miskin, ditambah dengan kondisi COVID-19 ini membuat mereka makin terlunta-lunta, makin tersisihkan, sehingga sang anak berucap kepada ibunya, "Wahai ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hidup kita menjadi orang miskin? Mengapa kita mengalami kondisi seperti ini? Begitu pahit kehidupan yang kita jalani." Sang ibu dengan penuh rasa syukur dan sabarnya membelai anaknya dan kemudian berkata, "Wahai anakku, hidup ini laksana kita berjalan-jalan di sebuah mall. Kita bebas datang ke sana. Kita bebas memilih apa saja apabila kita mampu. Kalau kita mempunyai uang hanya pantas untuk membeli satu roti, maka kita pun akan membayar seharga satu roti. Dan kalau kita mampu membayar satu buah mobil, maka kita pun akan membayar harga itu satu buah mobil. Wahai anakku, ingatlah pesan ini," kata ibu. Di akhirat kelak, justru ini yang akan menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kita yang hidup miskin, maka pertanyaan kita akan lebih singkat, karena kita tidak akan ditanyakan. Kita hanya ditanyakan akan amaliyah kita, tapi kita tidak akan ditanya tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkan, dari mana dan kemana nanti harta itu akan kita gunakan. Maka bersyukurlah atas apa yang kita alami saat ini. Ibarat kita mau ke kasir, kalau kita tidak membeli apa-apa, maka kasir pun akan membebaskan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan, kata ibunya, di akhirat kelak kita juga bebas masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihitung apapun, karena kita memang tidak mempunyai apa-apa. Kita tentu bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa sebuah hikmah, sebuah kesabaran, sebuah ketulusan mampu mengangkat kita, bahkan mendewasakan kita untuk menumbuhkan kreativitas kita juga. Kita juga tentu pernah mendengar, bahkan mungkin sering kali kita mendengar tentang riwayat salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Bagaimana seorang Sa'labah yang hidup miskin, sampai-sampai suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ketika di dalam masjid tidak dijumpai Sa'labah, kemanakah Sa'labah berada? Kemudian dalam satu kesempatan beliau berjumpa dengan Sa'labah, dan ketika ditanya, wahai Sa'labah, kenapa engkau setiap habis salam, ketika salat sudah diselesaikan, kemudian salam telah diselesaikan, engkau lantas pergi dan tidak ada di tempat? Apakah engkau tidak memperhatikan, tidak berguna zikir? Apakah engkau tidak memperhatikan atau manfaat dari wirid? Lalu Sa'labah menjawab, wahai Rasulullah, bukanlah aku orang yang tidak cinta dengan masjid, sehingga aku kemudian pulang setelah selesai salam. Dan bukanlah aku orang yang tidak suka dengan wirid, dan aku juga bukan tidak suka dengan zikir. Tetapi kami dalam hidup miskin, pakaian yang saya pakai ini sedang dinantikan oleh istri saya untuk dia nanti melaksanakan sholat juga. Sehingga dalam suatu kesempatan Sa'labah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah diriku agar menjadi orang kaya. Sa'labah meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan dirinya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'labah, saya ya Rasulullah. Siapakah sesungguhnya di dunia ini yang pantas engkau ikuti? Sa'labah kemudian menjawab, engkaulah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah aku hidup dalam keadaan kaya? Apakah aku hidup dalam bergelimang kemewahan? Tidak ya Rasulullah, engkau hidup dalam kemiskinan, bahkan sangat sederhana. Kalau engkau menjadikan diriku sebagai panutan, maka sesungguhnya engkau harus meniru apa yang aku lakukan. Kemudian pulanglah Sa'labah. Sampai hari berikutnya ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Sa'labah meminta kembali agar Rasulullah SAW mendoakan dirinya. Sampai akhirnya Rasulullah pun mendoakan Sa'labah, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah, berikanlah rizki kepada Sa'labah. Lalu Rasulullah SAW memberikan seekor kambing betina kepada Sa'labah, dan akhirnya kambing yang diberikan lambat laun beranak pinak, kemudian tumbuh dan menjadi banyak, sampai suatu ketika Rasulullah SAW tidak melihat lagi Sa'labah di masjid. Terkadang setiap minggu hanya satu kali, yaitu pada saat sholat Jumat. Itu pun ketika khatib telah naik mimbar. Bahkan di lain kesempatan terkadang hanya sebulan sekali, sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang kewajiban zakat turun, maka Rasulullah meminta kepada Sa'labah untuk membayar zakatnya. Tetapi apa jawaban Sa'labah? Ternyata Sa'labah mengingkari rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga di akhir hayatnya Sa'labah justru bangkrut dan dia berada dalam kefakiran yang teramat sangat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil dari Sa'labah bahwa kemiskinan, ujian berupa kemiskinan dapat membuat seseorang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya ujian berupa kekayaan mungkin akan membuat seseorang menjadi lebih jauh dari Allah. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Kita mengenal Nabi Ayub melalui cerita-cerita yang dikabarkan atau dikisahkan, atau juga kita baca melalui buku-buku tentang Qisasul Anbiya.
bahwa Nabiullah Ayub alaihissalam yang dahulunya orang yang sangat kaya raya, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Ayub berupa penyakit yang begitu panjang yang dialaminya, sampai suatu ketika istrinya pun meminta kepada Nabi Ayub agar memohon kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan. Dan ternyata apa yang diucapkan Nabi Ayub, wahai Rahmah, istri dari Nabi Ayub, aku malu kepada Allah. Begitu banyak rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ujian seperti ini saja aku sudah mengeluh kepada Allah. Aku malu kepada Allah. Aku malu bahwa ujian yang diberikan Allah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Sampai suatu ketika iblis pun menggoda Nabi Ayub, mencoba merayu Nabi Ayub. Wahai Ayub, dulu engkau kaya, sekarang engkau miskin. Dulu hartamu berlimpah, dan sekarang hidupmu dalam kemiskinan. Dulu badanmu kuat bahkan gagah, sekarang penyakit menggerogoti tubuhmu. Lalu apa jawaban Nabi Ayub? Yang ini mudah-mudahan bisa kita ambil intisarinya. Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadaku dan kemudian Dia mengambil nikmat itu kembali. Artinya apa? Bahwa harta yang didapatkan oleh Nabiullah Ayub sesungguhnya adalah titipan. Maka Nabi Ayub bersyukur bahwa titipan itu kembali diambil oleh Allah, sehingga akan mengurangi pertanggungjawaban. Disinilah kita melihat betapa sabarnya seorang Nabiullah Ayub alaihissalam, yang harusnya juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan juga cerita-cerita dari Rasulullah SAW, bahkan para sahabat, para aulia Allah yang begitu luar biasa dalam menghadapi sebuah ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritakanlah atau kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar yang baik kepada orang-orang yang sabar, yakni yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka senantiasa mengembalikan kepada Allah, atau mereka yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi penyejuk hati bagi kita, menjadi pembangun jiwa kita untuk semakin kuat menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang sabar pasti akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin على سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita tutup khutbah ini, mari bersama-sama kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, segala kekhilafan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Dan juga kita memohon mudah-mudahan segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita membuat kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala fid dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal huda wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.